Tuhan, dimanapun kita berada, saya percaya kasih sayang, kebaikan, mujizat, dan banyak hal Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTA, dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mencari sesuatu yang sangat bernilai biasanya diupayakan sedemikian rupa agar dapat diraih. Misalnya, seorang penambang emas akan berupaya mencari emas di dalam gunung batu, walaupun beresiko tinggi. Ada kematian yang kita dengarkan, ada kecelakaan yang kita dengarkan, ada pembunuhan yang kita dengarkan karena berebut lahan tambang emas. Umat Allah yang diberkati Tuhan, demi untuk mencari uang, maka kematian sebagai taruhannya pun dijalani, dihadapi. Bagaimana dengan hal-hal rohani? Apakah kita mengejar hal-hal rohani sebegitu hebat? Zakius sebagai pencari hal-hal rohani menjadi contoh yang patut kita pelajari, sebagaimana dinyatakan dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Umat Allah yang diberkati Tuhan, apa yang paling cocok kita berikan, kita sematkan pada pribadi yang disebut dengan Zakius ini? Saya rangkum dalam satu tema, becoming greater seeker, menjadi pencari yang lebih hebat. Zakius adalah pencari Tuhan yang excited, yang semangat, yang luar biasa, yang lebih hebat. Lukas 19 ayat 1 sampai 9 membuktikan hal tersebut. Becoming greater seeker, menjadi pencari yang lebih hebat, dimulai dengan rilis. Artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Lukas 19 ayat 1 sampai 3 berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Melalui Lukas 19 ayat 1, kita ketahui bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Pada waktu itu beriklim panas. Itulah sebabnya Yeriko merupakan tempat peristirahatan musim dingin yang disenangi para bangsawan, dan Yesus ada di sana untuk menemui Zakius. Zakius, kepala pemungut cukai,
adalah seorang direktur jenderal cukai di Yeriko yang merupakan kota perdagangan. Menjadikan Zakius di Yeriko yang adalah kota perdagangan itu banyak kesempatan untuk memungut cukai. Zakius sekalipun orang penting atau menjadi direktur jenderal cukai, telah menjadi pencari Tuhan yang hebat. Sebab tetap berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi Zakius tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan berkenan akan hal tersebut. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Umat Allah yang diberkati Tuhan, becoming greater seeker, dimulai dengan ridis, artinya berusaha dengan gigih. Yang kedua, run, artinya berlari. Lukas 9 ayat 4 baginda berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Pohon ara adalah kata yang dipakai berbeda dengan yang dipakai dalam pasal 17 ayat yang ke-6. Dan ini berarti pohon ara yang dimaksudkan itu pohon besar. Sebuah pohon yang umum di Palestina. Pohon itu tumbuh menjadi besar dengan dahan-dahan yang menyebar rendah dan dapat dipanjat dengan mudah. Itulah sebabnya Zakius memanjat pohon ara tersebut untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita harus berlari untuk memperoleh hadiah atau memenuhi panggilan surgawi, yakni melayani Tuhan Allah. Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa, saudara. Kita adalah orang-orang hebat yang mencari Tuhan lebih hebat. Dimulai dengan berusaha dengan gigih, kemudian berlari, dan selanjutnya risk, artinya mengambil resiko. Lukas 19 ayat 4 bagian B berkata, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakius memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Zakius ingin bertemu Tuhan Yesus, harus mengambil resiko. Resikonya adalah memanjat pohon ara. Satu tindakan yang tidak umum dilakukan oleh seorang direktur pemungut cukai. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ini menarik untuk kita perhatikan sebagai orang percaya. Mengambil risiko adalah satu tindakan yang harus kita lewati, kita hadapi, untuk bisa melihat rencana Tuhan yang indah atas kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus mengambil risiko, artinya memikul salib dan menanggung beban yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita masing-masing. Karena itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari sebagai seorang pengikut Kristus agar menjadi layak di hadapan Allah. Matius 10 ayat yang ke-38 memberikan penguatan akan hal tersebut. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita harus mengambil resiko, pergumulan beban, tidak boleh menolak menghindarinya sebagai bagian daripada orang-orang hebat yang mencari Tuhan lebih hebat lagi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, becoming greater seeker, dimulai dengan rilis, berusaha dengan gigih, kemudian run, berlari, kemudian risk, mengambil resiko. Yang keempat, relate, artinya berhubungan.
Lukas 19 ayat 5 berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Lukas 19 ayat 5 menyatakan Yesus melihat ke atas. Satu tindakan yang jarang dilakukan karena ada banyak hal yang menarik atau yang mengganggu Yesus waktu itu. Yesus sudah mengetahui kehadiran Zakius dan tertarik kepadanya. Itulah sebabnya Yesus berkata untuk segera turun sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Itu kata Yesus kepada Zakius. Zakius pasti senang atas kesediaan yang tak terduga dari Yesus untuk makan malam bersama dirinya yang adalah kepala pemungut cukai. Zakius malu ditemukan dalam keadaan yang kurang layak sebagai seorang pemungut cukai yang curang. Namun Yesus mau datang berfellowship di rumahnya. Bahkan Yesus berkata akan makan di rumah Zakius. Zakius bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dikarenakan Yesus menjamah hati daripada Zakius. Itu sebabnya Zakius membangun hubungan yang lebih dekat, menerima Yesus menumpang di rumahnya. Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kalau kita ingin menjadi pencari Tuhan yang lebih hebat melalui iman dan doa. Yudas 1 ayat 20 berkata, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun iman yang paling suci, jangan dilupakan. Berdoa dalam Roh, jangan diabaikan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini menarik untuk kita perhatikan secara bersama-sama. Yang kelima, menjadi pencari yang lebih hebat adalah rejoice, artinya bersukacita. Lukas 19 ayat 6 sampai 9 berkata, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lukas 19 ayat 6 menjelaskan bahwa Zakius menerima Yesus dengan sukacita sekalipun semua orang melihat perbuatan Zakius keberatan, artinya menolak, yang ditandai dengan sungut-sungut. Lukas 19 ayat 8 menjelaskan bahwa Zakius berdiri dan berkata. Tidak disebut kapan Zakius mengucapkan kata-kata ini. Sangat mungkin ia mengatakannya sesudah makan, yaitu sesudah dia mengamati sikap Tuhan dan mendengar kata-kata Tuhan. Zakius insaf akan dosa-dosanya dan harus bertindak sesuai dengan keinsapan tersebut. Lukas 19 ayat 8 menjelaskan pernyataan Zakius bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Memberi adalah pengalaman baru bagi Zakius, sebab sebelumnya dia adalah perampok. Seperti kebanyakan para pemungut cukai lainnya, Zakius tertarik untuk mengambil, bukan memberi. Tapi ketika dia bertemu Yesus, dia justru mengembalikan apa yang pernah diambilnya dari orang lain. Lukas 19 ayat 8 juga menyatakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Jenis kalimat ini bersyarat, saudara, yang dipakai di sini menunjukkan bahwa dia sadar betul, Zakius sadar betul telah memeras uang dari orang lain. Zakius sadar bahwa perbuatannya itu adalah salah. Itu sebabnya dikatakan dia mengembalikan 4 kali lipat. Sebagaimana dijelaskan dalam Lukas 19 ayat 8. Menunjukkan bahwa Zakius
mengenakan pada dirinya sendiri satu hukuman yang lebih berat, yang sebanding dengan hukuman bagi seorang perampok. Keluaran 22 ayat 1, itu sebabnya dia kembalikan 4 kali lipat. Lukas 19 ayat 9 menjelaskan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dalam konteks ini, keselamatan mengacu kepada keutuhan batinnya atau keselamatan jiwa. Dikatakan orang ini pun anak Abraham. Dalam Lukas 19 ayat 19 menekankan pada perjanjian berkat yang Allah berikan kepada Abraham dan orang-orang yang mengklaim janji tersebut disebut sebagai anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi keselamatan telah datang kepada Zakius bukan karena keturunan, tetapi karena iman yang sama dengan iman Abraham kepada Yahweh atau Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersukacita karena telah ditemukan Tuhan atau telah di dalam Tuhan sehingga kita dibenarkan. Mazmur 97 ayat 12 berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan karena itu adalah kehendak Tuhan. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Becoming greater seeker, menjadi pemenang yang lebih hebat dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 9 dicirikan dengan 5R atau 5R. Pertama, rilis. Menjelaskan tentang berusaha dengan sungguh-sungguh. Rilis, bicara tentang berusaha dengan gigih, dengan kokoh, dengan serius, dengan kuat. Kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan berkenan kepada kita. Yang kedua, run, artinya berlari. Kita harus berlari untuk memperoleh hadiah atau memenuhi panggilan surgawi, yakni melayani Tuhan. Ketiga, risk, artinya mengambil resiko. Kita harus mengambil resiko memikul salib, menanggung beban untuk menjadi pengikut Kristus yang layak. Keempat, relate, artinya berhubungan. Kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui iman dan doa. Kelima, rejoice. Kita harus bersukacita karena telah ditemukan Tuhan atau tetap di dalam Tuhan sehingga kita dibenarkan. Kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan karena itu adalah kehendak Allah. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya